Halo, nama saya Nazmi Javier. Saya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan bersama kedua teman saya Dani dan Dede di PT Kuadran 5 Indonesia dengan sistem kerja WFH. Test case adalah suatu rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh user untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi tertentu dari sebuah perangkat lunak. Kemudian, mind mapping adalah sebuah teknik atau metode yang menginkorporasikan otak bagian kanan dan kiri untuk menerima berbagai macam ide baru. Front-end developer adalah pengembang website yang menggunakan baris kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan website dengan tampilan yang menarik. Mereka adalah orang-orang yang mengolah desain murni menjadi website yang interaktif dengan pengguna. Backend developer bertanggung jawab memprogram server agar mengirimkan dokumen ke browser pengguna setiap kali pengguna memintanya melalui HTTP request. PHP, JavaScript, Python, dan Ruby adalah bahasa pemrograman yang biasanya dipakai di server. Timelapse kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Kuadran 5. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nazmi Javier. Nama saya Dani Fadila. Saya Dede Sunarwan. Saya dari kelas 11 Edward dengan teman saya Dani dan satu lagi Dede Sunarwan dari kelas S1. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama adalah PKL di mana? Di PT Kuadran 5 Indonesia yang berada di Tangerang. Dan yang selanjutnya PKL di tempat atau remote. Kita PKL-nya remote karena emang perusahaannya sistemnya WFH. Jadi kita nggak bisa kerja langsung di sana. Jadi terpaksa remote. Bidang apa PKL-nya? Untuk bidang sih beda-beda ya. Ada yang front end, back end, sama ada yang desain juga. Kenapa pilih PKL di tempat itu? Kebetulan PT Kuadran 5 itu sama dengan bidang yang kami sukai yaitu website. Jadi kami menargetkan untuk masuk ke PT Kuadran 5. Selanjutnya, pekerjaan PKL apa saja untuk masing-masing orang? Dimulai dari saya. Yang pertama, saya itu kebagian tugas front end, terus dan testing. Saya kebagian tugas front end dan juga back end. Saya juga sama sih kayak Dani, front end dan back end. Pertanyaan selanjutnya, pernah bikin apa saja tugas PKL-nya? Kalau saya udah buat front end halaman website, udah beberapa, agak lupa, udah berapa lumayan banyak. Dan tugas yang terakhir yang terbaru ini yaitu mentesting website, itu sudah hampir selesai, cuma belum 100%. Kalau saya baru pernah membuat front end dan juga back end dari sebuah website. Ada beberapa fitur yang dibuat oleh saya dan juga Pekerjaannya di back end dan front end. Front endnya yaitu slicing dari desain XD menjadi HTML, terus ditampilin ke browser jadi web. Kalau back endnya sih buat fitur kayak yang sering dibutuhin di dunia, terus bikin fitur search di website kayak gimana cara kerjanya, cara cari datanya, terus login register, masih banyak lagi lah. Untuk yang PKL remote, bagaimana pertama PKL-nya untuk perkenalan? Perkenalannya itu kami sama orang perusahaannya yaitu melakukan interview terlebih dahulu. Kami berkenalan dengan orang perusahaannya, mengenalkan diri, tertarik di bidang apa, biasanya ngebuat apa, portofolionya seperti apa, dan menceritakan story dari tugas yang telah dibuat. Untuk yang PKL remote, bagaimana komunikasi tugas-tugas PKL-nya? kalau komunikasi tugas-tugas PKL-nya sama aja kayak daring belajar online gitu. Dan kita kadang cuman komunikasi lewat WhatsApp gitu. Kalau ada waktu tertentu ya paling kumpul di satu rumah buat ngerjain satu tugas. Komunikasi dengan perusahaan menggunakan Google Meet di desktop. Itu orang perusahaan di situ ada pembimbingnya dan sama yang bagian codingnya juga ada pemimpinnya juga. Terus kita demoin apa tugas kita yang udah dikerjain ke perusahaan.
sesuai sama apa yang perusahaan minta atau enggak. Kalau belum ya dibenerin lagi, kalau udah dikasih tambahan lagi tugasnya atau disuruh melanjutin tugas yang ada. Pertanyaan selanjutnya, pembimbing PKL-nya siapa? Yaitu pembimbing kami itu dari perusahaan oleh Kadina namanya, dan dari sekolah Bu Wulan. Selanjutnya, menceritakan pengalaman PKL kakak-kakak saat pertama PKL. Itu kami tegang, nervous karena belum terbiasa, tiba-tiba harus Google Meet, itu kaget, langsung gemetaran. Ya kalau untuk saya gitu sih. Ya sama kayak Nazmi tadi, pertama kali Google Meet itu kan dikasih tahu tuh tugas apa aja. Nah, kita tuh dikasih tugas satu project yang udah harus dikerjain dalam 3 bulan, full website. Kemudian ada juga backendnya. Karena kita sebelumnya fokus di front end, lalu dikasih tugas backend, kita emang di awal udah agak shock karena ya skill backendnya masih kurang, jadi masih kurang percaya buat ngerjain satu tugas itu sampai selesai. Kalau dari saya sih, waktu pertama kan dulu juga sempat tanya-tanya sama sama alumni yang dulu juga kebetulan sama tempat TKA-nya di sana. Nah, nanya itu dulu hari pertama ngapain aja sih itunya tugasnya atau ngapain doang. Katanya suruh kami buat istilahnya buat nampilin project atau portfolio yang paling bagus lah supaya perusahaan itu tertarik. Nah kan kami saya dan Dani bagian front end ya, yang ngedesain, yang slicing website dari XD atau dari Photoshop ke HTML. Kalau Nazmi kan dari mendesain dari XD atau Figma dan lain-lain. Nah, waktu kita udah pede-pede tuh ngejelasin kita portofolio kita di bidang masing-masing yang kita kuasai. Sesudah beres dikasih pertanyaan kayak biasa kayak gitu. Nah, akhirnya kan diputusin tuh keputusan akhir buat kita semua tugasnya apa. Nah, di situ kejadiannya lucu, kaget juga sih karena kita ya udah pede-pede gitu, pasti dikasih kerjaannya atau tugasnya masih sekitar front end kayak gitulah. Lah pas disebutin sama orang perusahaannya, kita dikasih kerjaan full website, back end, front end sama desainnya. Wah, di situ gila sih, kaget bener. Udah maksudnya belum bukannya berkecil hati, tapi kita juga udah mikir kita tuh emang belum ada skill. Ya udah mikirin itu, skillnya belum ada, belum pernah coba juga sih. Pokoknya kaget lah, luar biasa. Udah ngira-ngira lah gitu kedepannya kayak gimana, apa beres atau enggak ya gitu sih. Tapi alhamdulillah lah kita jalanin, meski ternyata tidak terlalu susah. Iya, ternyata apa yang kita pikirkan itu tidak terlalu susah, tapi meskipun ada juga yang susahnya, tapi yakin semuanya ada. Allah kasih kemudahan. Mungkin hari pertama sih itu. Sebetulnya, Kak, kira-kira dalam sehari berapa jam praktek kerjanya, dan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kerjanya itu karena WFH, jadi kita lumayan fleksibel, nggak selalu disuruh untuk meeting. Biasanya meeting itu bertemu dengan orang perusahaannya lewat Google Meet, itu paling seminggu bisa 2 kali atau sampai 3 kali paling banyak. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau waktu perusahaannya itu masuknya jam 8 dan beresnya itu jam 5. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya pas PKL suka dimarahin nggak kalau bikin kesalahan atau kayak kita belum bisa menguasai softwarenya gitu? Waktu itu pernah, kan masih belum ada skill kan, yang tadi Nazmi pertama kali kan bikin front end. Soalnya kan dari skillnya udah basic skill desain, malah dikasih tugas front end. Nah dia dari pertama udah bilang, Pak, saya nggak bisa front end, saya bisanya desain. Tapi kata yang pihak perusahaannya bilang gini doang, ya udah nggak apa-apa, sambil belajar aja. Jadi ya emang
nggak dituntut buat bisa, tapi ya harus belajar. Selanjutnya, selama PKL, apakah ada kesulitan apa dan bagaimana cara mengatasinya? Mengatur rasa malas itu yang paling nomor pertama. Kebetulan saya sendiri juga agak sulit untuk fokus mengerjakan tugas 100%, itu berjam-jam, itu agak sulit. Tapi alhamdulillah tugasnya selalu selesai dan gak pernah kena marah akan tugas itu. Sama kayak Nasmi tadi, manajemen waktunya yang sama rasa malas itu susah hilangnya buat ngerjain tugasnya. Jadi kadang ada beberapa tugas yang lewat batas harinya. Jadi misalnya disuruhnya Jumat beres, tapi masih belum beres, jadi lanjut lagi hari Senin depan. Ya itu doang sih kalau kesulitannya. Kalau paling sama ini ya, kayak tadi kan emang belum bisa back end, jadi masih ada yang susah bagian back end. Yang paling sulit sih gini sih, kan nanya ya dulu itu, Pak bikinnya atau ya Bu bikinnya pakai bahasa apa? Kan kita di back end emang nggak ada skill sama sekali ya kayak gitu. Nah, nggak, kata pihak perusahaannya bebas mau bikin pakai bahasa pemrograman apa aja, yang penting jadi. Nah, kita itu kan berunding bertiga, mau pakai bahasa apa, pakai PHP. Nah, kalau PHP sih PHP natif kayaknya nggak kepikiran kayak gitu sih. Cari-cari nemu nih ada framework PHP yang bagus namanya Laravel. Nah, kita pakai yang framework lah, jadi agak lebih mudah. Tapi susahnya juga ya karena kita gak punya skill basic PHP natif, langsung ujuk-ujuk terjun ke Laravel frameworknya gitu ya, PHP frameworknya. Jadi ya bahasa sintak-sintaknya atau cara penulisannya, kode-kodenya kayak gitu nggak terlalu bisa juga. Terus yang agak sulit dari database-nya sih, contoh pengolahan data-data kayak gitu, itu menurut saya sangat bukan sangat, tapi yang saya sulitkan di sana sih. Terus kesulitannya lagi ya paling internet sama laptop sih. Laptop ya kadang bagus, kadang lemot, ngehang kayak gitu. Terus kadang ada gangguan apalah yang nggak terduga kayak gitu. Kalau pandemi gini yang PKL kerja dari rumah, itu perusahaannya dari Sukabumi semua atau ada yang di luar kota? Terus kalau yang di luar kota itu gimana? Perusahaan kami itu dari luar kota Sukabumi, yaitu Tangerang. Belum pernah ke sana kami juga, dan sistem kerjanya itu sama WFH. Jadi meeting 1 minggu sekali, seperti itu. Selanjutnya, ilmu apa yang paling bermanfaat yang diajarkan sekolah? Di sekolah itu mengajarkan sikap, ya harus menjaga sikap kepada orang yang lebih tua. Yang manusia harus bersikap baik, nggak boleh berkata kasar, saling menghormati, sopan santun harus dijaga, dan itu dari sekolah itu yang paling itu sih yang paling berguna. Attitude itu harus dijaga. Percuma kalau misalnya kerjanya bagus tapi attitude enggak, sama aja ya. Jadi kalau attitude buruk ya ntar dipecat sama bosnya. Yang selanjutnya, apa motivasi Akang Teteh yang membuat PKL semangat? Yang pertama itu uang. Saya pengen pas lulus sekolah saya pengen langsung kerja, punya uang. Saya tahu kerja itu susah, makanya dari sekarang saya benar-benar belajar biar saya gak susah. Motivasi buat semangat PKL sama kayak ya, kita jadi fokus nyari ilmunya tuh emang tinggi, jadi biar nanti kalau misalnya keluar dari sekolah SMK kan nggak mungkin kan kalau nganggur jadi beban waktu. Jadi mending kita belajar, jadi siapa tahu kan kalau misalnya kalau banyak belajar nanti pas udah selesai sekolah bisa ditarik sama perusahaan, atau kita ngelamar ke suatu perusahaan kita bisa dapat kerja, jadi kan lumayan juga. Untuk motivasi saya yang paling pertama itu keluarga sih. Saya pengen sekali ngebahagiain kedua orang tua saya, terutama kan saya juga punya adik. Nah kan biasanya kan kalau
anak pertama yaitu bukan dituntut sih, tapi kayaknya emang harus sukses gitu. Apakah jika PKL kita dituntut untuk selalu bisa mengerjakan tugas? Jawabannya iya. Perusahaan cuma tahu beres. Jadi bisa gak bisa harus bisa. Yang selanjutnya, perjuangan apa saja yang dilakukan Akang Teteh saat PKL? ngerjain tugas sampai larut malam, itu kan udah masuk ke perjuangan buat ngerjain tugas biar selesai. Terus searching beberapa jam walaupun nggak dapet hasilnya, nggak dapet jawabannya. Kalau saya sih sama kayak Dani ya, buat searching gitu. Ada waktu seharian searching nggak nemu. Sampai sekarang juga ada sih yang nggak nemu gitu, dari sana juga nggak dikasih tahu. Ya kita bingung mau nyari bantu ke siapa gitu. Jadi kadang waktu PKL seharian juga cuma dipakai searching. Sekian dari kami. Saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.